Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Abdul. Di channel ini saya akan membahas tentang makna di balik sebuah lagu yang ditulis dan dipopulerkan oleh musisi dan band-band ternama Indonesia. Cek it out. Ya, di video kali ini saya akan membahas lagu yang satu ini. Ya, bener banget, lagu Tak Ingin Usai yang dipopulerkan oleh Kesha Lefronka. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha untuk mengikhlaskan kekasihnya yang telah pergi, walaupun sebenarnya ia tak pernah menginginkan hal itu terjadi. Lagu ini dipublikasikan pada tanggal 13 Mei 2022, yang satu minggu setelahnya masih di posisi top trending YouTube musik. Lalu apa sih makna di balik lagu Tak Ingin Usai miliknya Kesha Lefronka ini? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Ya, di bait pertama kita diperlihatkan kalimat yang agak sedikit galau. Berdiri, ku memutar waktu, teringat kamu yang dulu. Ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Pada bagian awal lagu Tak Ingin Usai ini mengisahkan tentang seseorang yang sedang mengingat masa lalu bersama seseorang yang dicintainya, yang selalu ada di setiap waktu untuk menjadi tempat ternyaman di kala lemah maupun lelah. Akibat banyaknya masalah, senang maupun sedih selalu dilewatkan bersama-sama di samping kekasihnya. Next, di bait kedua, tersadar ku tinggal sendiri, merenungi semua yang tak mungkin bisa kuputarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang, tanpa sebab kau hentikan semuanya. Di bagian bait kedua ini, sang penulis menjelaskan bahwa ia tersadar setelah di bait pertama tadi dia sedang mengingat atau merenung. Namun di bait kedua ini dia tersadar bahwa kenyataannya sudah dalam kesendirian atau sudah tidak bersama dengan kekasih yang dicintainya. Hal yang bisa dilakukan hanyalah mengingat, merenung, dan sesekali mengingat kembali tentang masa lalu yang indah. Kemudian ia kembali tersadar bahwa semuanya telah sirna. Sang penulis ini menjelaskan bahwa ia selalu merenungi semua yang tak mungkin bisa terjadi lagi. Dia merasa bahagia seandainya waktu bisa diputar kembali. Memang seperti itulah hidup ya teman-teman ya. Bahwa sesekali kenyataan itu memang tak seindah apa yang kita harapkan. Pada akhirnya kekasih yang kita cintai, yang kita sayangi, memilih untuk meninggalkan kita. Walaupun sebenarnya kita sudah berharap kepadanya, namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Buat teman-teman sekiranya punya pengalaman yang seperti ini, boleh diceritakan di kolom komentar ya tentunya. Atau buat teman-teman yang sekiranya sedang merasakan hal yang seperti ini, boleh kalian ceritakan. Semua hal indah di masa lalu menjadi hancur akibat sang kekasihnya telah pergi meninggalkannya. Semua impian indah tentang rencana masa depan yang menyenangkan hilang begitu saja.
ketika sang kekasih memilih untuk pergi dan menyelesaikan hubungan begitu saja. Seakan-akan sudah tidak peduli lagi dan mengabaikan semua kenangan yang pernah diukir bersama-sama. Sang penulis ini menjelaskan bahwa kekasihnya telah menghancurkan semua kenangan indah di masa lalu karena kekasihnya pergi meninggalkan, dan semua impian indah tentang rencana masa depan akhirnya hilang begitu saja. Kekasihnya seakan-akan sudah tidak peduli lagi dan mengabaikan semua kenangan yang pernah diukir bersama-sama. Next, berikutnya. Terluka dan menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu, ku menantimu untuk kembali. Pada bagian sebelum ref ini berisikan sebuah ungkapan bahwa sang penulis ini masih bisa menerima semuanya walaupun sebenarnya ia terluka dan menangis. Karena merasa keputusan yang telah dibuat oleh sang kekasih adalah keinginan sendiri. Atau sang penulis ini menceritakan bahwa sang kekasihnya itu memutuskan hubungan secara sepihak ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa saat kita memiliki suatu hubungan dengan kekasih kita harus mengerti juga dan kita harus memahami bahwa hubungan itu dua pihak ya teman-teman ya. Bukan hanya tentang diri kita sendiri tapi tentang pasangan kita atau kekasih kita. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil di lirik ini. Next, berikutnya masuk ref. Jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini, mengingat semua yang telah terjadi. Pada bagian ref lagu Tak Ingin Usai ini menceritakan tentang seseorang yang benar-benar belum siap kehilangan kekasihnya. Sang penulis ini menjelaskan bahwa ia benar-benar belum siap kehilangan kekasih yang sangat dicintainya. Ia masih tidak bisa mengikhlaskan semua yang terjadi begitu saja. Tentang perjuangannya, tentang pengorbanannya, waktu dan kenangan yang pernah diukir bersama seakan-akan hilang begitu saja. Dan sang penulis ini menceritakan bahwa ia tidak bisa menahan air mata mengingat semua yang telah terjadi, bahwa kenyataannya kekasihnya pergi meninggalkan begitu saja, memutuskan hubungan secara sepihak. Namun sebenarnya sang penulis ini dalam hati yang paling dalam dia tidak ingin kekasihnya pergi dan mengusaikan atau memutuskan hubungannya bersama dia. Dari sini kita bisa belajar bahwa alangkah lebih baiknya saat kita menjalin hubungan dengan kekasih kita atau bersama seseorang yang kita cintai, kita harus berkomunikasi terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena jika kita memutuskan hubungan secara pihak itu hanya akan menyakitkan di pihak lain. Bisa dibilang kita itu egois ya teman-teman ya. Buat teman-teman semuanya yang sekiranya sedang merasakan hal yang seperti ini, boleh kalian ceritakan di kolom komentar. Atau buat teman-teman semuanya yang pengen menceritakan kisah percintaannya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Next, berikutnya, ku tahu kau pun sama seperti aku. Tak ingin cinta usai di sini, tapi mungkin inilah jalannya, harus berpisah. Di bagian ref bait kedua ini, sang penulis menjelaskan bahwa ia merasa kekasihnya juga merasakan hal yang sama. Yakni sebenarnya kekasihnya tidak ingin berpisah karena sudah sama-sama mencintai. Setiap orang pun tidak akan menerima kenyataan dengan mudah bahwa
seseorang yang benar-benar ia cintai pergi begitu saja. Namun di kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus bersahabat dengan yang namanya takdir. Jika memang sudah terjadi kehendaknya, ya memang begitulah jalan sebenarnya. Mungkin memang benar ya teman-teman ya. Cinta itu butuh pengorbanan dan perjuangan. Namun jika takdir sudah berkata berpisah, apalah daya kita sebagai manusia. Karena tugas kita sebagai manusia hanyalah berdoa dan berusaha. Semuanya kembalikan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun apapun itu, kalau menurut saya ya teman ya, apapun itu perjuangan dan pengorbanan kita, itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki pelajaran dan pengalaman untuk kita. Itu kalau menurut saya teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat pribadi, boleh kalian tulis di kolom komentar. Next berikutnya, berharap suatu saat nanti kau dan aku bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Di bagian terakhir ini, sang penulis menjelaskan bahwa sebenarnya dia masih berharap ya teman-teman ya, dan belum bisa mengikhlaskan sepenuhnya semuanya. Walaupun kenyataannya memang tak semudah yang dibayangkan. Karena mungkin akan terus terbayang-bayang tentang sesuatu yang sangat dicintainya. Karena mungkin masih terus terbayang-bayang tentang sesuatu hal yang dilakukan bersama atau kenangan yang telah dia ukir bersama sang kekasihnya. Sang penulis ini menjelaskan bahwa suatu saat nanti dia ingin bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan. Dia menjelaskan bahwa sang kekasihnya itu pernah mengucapkan bahwa suatu saat nanti dia pasti akan bertemu lagi. Sang kekasihnya ini mengucapkan kepada dia sebelum akhirnya dia meninggalkan, bahwa dia pun berharap suatu saat nanti dipertemukan kembali. Jika pada akhirnya kita berjodoh, pasti akan bertemu kembali. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil dari kalimat ini ya teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh kalian share di kolom komentar. Dari lirik lagu ini kita bisa mengambil banyak kesimpulan ya teman-teman ya. Saat kita terlalu banyak melakukan atau mengukir kenangan bersama pasangan kita, kekasih kita, pasti sangat sulit untuk melupakannya. Mungkin itu salah satu alasan seseorang sulit untuk meninggalkan kekasih hatinya. Dari lirik lagu ini kita diajarkan bahwa saat kita mencintai seseorang, bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi tentang pasangan kita juga ya teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita komunikasikan dulu baik-baik tentang apa yang akan kita lakukan dengan pasangan kita atau apa yang kita putuskan dengan pasangan kita. Itu alangkah lebih baiknya dibicarakan bersama dengan cara yang baik-baik. Mungkin seperti itu makna yang bisa saya ambil dari lagu Tak Ingin Usai miliknya Kesha Lefronka. Buat teman-teman semuanya yang sekiranya punya pendapat lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Atau buat teman-teman semuanya yang sekiranya pengen request lagu apa lagi yang akan saya bahas, boleh kalian tulis di kolom komentar. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang belum memiliki pasangan hidup atau belum menemukan kekasih hatinya, semoga segera dipertemukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.